Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali bersama Brebes Porang Kusno Al Raja. Porang dataran rendah di 27 meter di atas permukaan laut, yaitu wilayah Kabupaten Brebes. Posisinya di Tegal Reja ya, Tegal Reja, Kecamatan Banjarharjo. Hari ini tanggal 2 Desember 2021. Seperti biasa kita akan paparkan beberapa masalah tentang porang, karena kita adalah ini petani porang dan konten saya adalah konten porang ya. Jadi intinya kita selalu memberikan penjelasan yang mudah-mudahan saja bisa ada manfaatnya buat kawan-kawan petani porang ya Nusantara. Mudah-mudahan bisa dipahami. Akan tetapi untuk yang hari ini agak jelimet ya, jadi agak sulit dipahami kalau memang kita tidak betul-betul mengkajinya, karena saya mungkin hanya dengan pemaparan ya, tidak dengan istilahnya demo-demonya ya. Nah, untuk hari ini kita mungkin akan paparkan pentingnya daun dalam tumbuhan. Seperti kita ketahui sebagai petani mungkin sudah pada paham bahwa tumbuhan mengambil sari-sari makanannya yaitu dari unsur hara tanah yang ada, yaitu melalui akar, kemudian akan dibawa ke daun untuk melakukan fotosintesis dengan sinar matahari, mengubah unsur hara tersebut dengan sinar matahari menjadi energi kimia ya, jadi energi kimia. Nah, kemudian pada fotosintesis tersebut itu terjadi dua fase, yaitu fase terang ya saat siang hari dan fase gelap waktu malam hari. Maka proses fotosintesis tersebut yaitu pada siang hari, yaitu dengan sinar matahari, menyerap sinar matahari, kemudian misalnya agar ion hidrogen dengan karbon dioksida itu terikat ya. Artinya tumbuhan itu kalau siang itu adalah mengambil CO2, karbon dioksida, yang itu adalah untuk manusia pada siang hari itu tidak baik ya, yaitu manusia pada siang hari yaitu membutuhkan oksigen. Nah, dalam fotosintesis tersebut, proses fotosintesis pada siang hari yaitu tumbuhan itu mengambil CO2, kemudian melepaskan O2 ataupun oksigen ke alam, ke atmosfer ya. Jadi akhirnya atmosfer itu bersih ya. Maka ketika ada istilahnya untuk membersihkan polusi itu kita menyarankan, atau pemerintah atau siapapun yang paham, yaitu menghijaukan tanah, artinya dengan tumbuhan seperti hutan dan sebagainya. Kemudian di tepi-tepi jalan kita tumbuhi tumbuh-tumbuhan itu, yaitu agar mengurangi polusi. Polusi itu adalah CO2. CO2 kalau siang disedot oleh pepohonan, kemudian pepohonan mengeluarkan O2 untuk kebutuhan manusia pada siang hari. Maka dari itu manusia pada siang hari itu tidak lemas, tetap terjaga, kemudian istilahnya semangat untuk bekerja, karena memang itu proses alamnya juga seperti itu. Dan untuk fase gelap yaitu di malam hari, fotosintesis yang dihasilkan, proses fotosintesis siang hari kemudian dilanjutkan dengan fotosintesis fase gelap yaitu di malam hari. Ketika itu ion hidrogen yang terikat dengan CO2 kemudian istilahnya diproses dengan hasil energi kimia yang dihasilkan pada siang hari, kemudian akan merubah menjadi glukosa. Pokoknya kalau untuk penjelasan itu adalah lebih detailnya nanti
di masalah itu sendiri ya, tapi ini adalah kita akan membicarakan pentingnya daun di tumbuhan. Oke, dan untuk malam hari maka tumbuhan mengeluarkan CO2. Maka dari itu ketika manusia kalau malam tidur di bawah pohon itu akan lebih lemas daripada yang tidur di jauh dari pohon, karena saat malam hari pepohonan tersebut adalah mengeluarkan CO2 yang membuat istilahnya manusia itu sedikit melemah ya gitu. Maka dari itu hindarkan katanya kalau malam hari tidur di bawah pohon. Oke, itu untuk kita penjelasan awal. Kemudian kita kembali ke topik awal, yaitu pentingnya daun buat tumbuhan, yaitu untuk bisa melakukan fotosintesis dengan baik, yaitu membutuhkan daun yang baik, artinya tidak rusak seperti itu. Maka ketika daunnya rusak, fotosintesis tidak berjalan dengan semestinya, maka untuk fase pertumbuhannya dan fase pembuahannya itu tidak akan sempurna, karena memang pasokan makanan tidak begitu lancar, karena apapun yang disedot dari dalam tanah itu adalah tidak langsung dikonsumsi oleh tumbuhan, tapi dibikin apa artinya itu glukosa dulu dengan fotosintesis ya. Jadi fotosintesis dan juga terjadi dua fase, yaitu fase siang hari, fase terang, dan fase gelap seperti itu. Maka dari itu penting sekali adalah untuk tumbuhan, yaitu daun yang sehat. Untuk itu marilah kita sekarang mengkaji karakter tumbuhan ya, yaitu dengan masalah daunnya. Semua tumbuhan itu adalah butuh daun untuk melakukan fotosintesis, akan tetapi tumbuhan itu punya karakter tersendiri, tidak sama dalam fase pertumbuhannya. Contohnya yang kita hadapi sekarang adalah porang. Oke, kita perjelas ya. Ini adalah porang satu tunas, yaitu yang tidak mungkin akan ada tunas baru, karena ini adalah tumbuhan dari umbi besar ya, yaitu umbi dari 3 kilo. Maka biasanya mayoritas umbi-umbi di atas 1 kilo itu tidak akan bertunas susulan ya, akan tetapi akan tunggal. Dari mulai tunas kemudian sampai nanti selesai itu adalah fasenya 1 kali. Nah, ketika porang ini daunnya sehat, ya berarti kita aman. Kalau porang daunnya terganggu, maka di situ tidak aman. Karena apa? Karena porang adalah punya karakter unik ya. Jadi artinya gini, ketika batang ini rusak, kena hantam apa atau kita potong, ini tidak akan ada tunas baru dari sini. Ketika daun ini rusak karena kekeringan atau apa, maka ini tidak akan keluar tunas baru dari sini, tidak ada. Pokoknya kalau rusak, wassalam. Sementara ini tidak akan bertunas kembali. Akan tetapi ketika ini masih muda semacam ini, nah itu kalau rusak kemungkinan akan bertunas kembali karena fase pertumbuhannya masih jauh ya. Akan tetapi tidak akan lebih besar, tentunya akan lebih kecil dari aslinya. Ini karena satu tunas, daun rusak, batang cabang-cabang rusak, itu tidak akan timbul tunas dari sini, akan tetapi wassalam. Nah, ini yang satu tunas ya, catatan yang satu tunas. Semacam ini, itu banyak ya yang semacam satu tunas itu. Berikutnya kita lihat yang tunasnya lebih dari satu macam ini daun sehat ya, daun sehat, dan ini insya Allah nanti kataknya juga bagus. Kemudian ini akan bertunas lebih dari satu, contohnya itu. Kemudian macam ini sudah bertunas keduanya. Nah, kalau ini daunnya rusak yang di sini,
masih kita ada kesempatan akan timbul tunas baru, karena ini adalah mungkin nanti lebih dari 2 tunas ya, ini akan 3 tunas atau bisa jadi 4 bisa, karena ini adalah umbi kecil ya. Oke. Akan tetapi daun ini sangat penting sekali buat pertumbuhan dan untuk memasak makanan, untuk pembuahan juga, pengumbian. Maka ketika ini daunnya rusak di tunas pertama, maka akan timbul tunas kedua juga. Akan tetapi ketika tunas pertama rusak, tunas kedua muncul, tunas ketiga muncul. Nah, itu pun untuk fase pertumbuhan pertama atau awalnya ini adalah sudah rusak ya. Artinya gini, karena ketika ini tuh seperti ada katak seperti itu, sudah ada katak. Nah, ini dalam porang itu ada katak, berarti sudah ada umbi. Ketika daunnya rusak, kemudian untuk memasak makanan ataupun fotosintesis tidak normal, maka untuk pengumbian dan pembuahannya juga tidak normal. Maka ini gini, kita hitungannya ya. Di tunas pertama harusnya gampangnya ini adalah udah mendapatkan 3 on. Ketika ini rusak, hanya mendapatkan 1 on, kemudian tumbuh tunas baru. Nah, tunas baru tersebut membesarkan berarti dari 1 on, ya kan gitu. Kemudian tunas kedua nanti membesarkan dari hasil tunas kedua. Akhirnya karena diawali dengan yang tunas awal yang rusak, maka harusnya tunas pertama mendapat 3 on, baru nanti tunas kedua berarti dari 3 on terus membesar, tunas keempatnya dari hasil tunas kedua nanti terus membesar. Nah, karena ini pada tunas pertama itu terhambat menjadi yang harusnya 3 on menjadi 1 on, kemudian sudah timbul tunas, itu nanti untuk pembesarannya apabila sama-sama besar bibit kemudian bertunas sama, gampangnya kalau 3 kali sama 3 kali, itu jelas yang terkendala di tunas awal ini akan mendapatkan umbi yang lebih kecil ya, karena memang fotosintesis itu sangat penting sekali buat pertumbuhan. Kita lihat lagi yang berdaun sehat, kemudian untuk pembuahannya juga akan lebih sehat. Kita lihat ya. Nih macam ini pertumbuhan daunnya sehat, utuh ya. Ini untuk kataknya juga sudah lumayan seperti ini tuh. Ini ke sini, sana ke ujung-ujungnya juga ada, ini sampai ke ujung-ujung ada. Itu masih kecil-kecil, nanti ini membesar ya. Nanti ini membesar setelah ini memang fase menuju ripah, menuju dorman kuning gitu, semakin ini cepat membesar. Nih banyak ya. Ini pertumbuhan daun yang sehat. Pembuahannya atau generatifnya bagus. Karena apa? Fotosintesis lancar. Tuh. Karena ibarat kita memasak makanan di dapur, yaitu kita harus ada kompornya, harus ada api ya, apinya harus ada, air harus ada, kemudian istilahnya bahan yang akan dimasak harus ada. Nah, kemudian bumbu harus ada, jadi harus lengkap ada. Ketika salah satu nggak ada, masakan pun jadi tidak menentu ya, tidak enak ya gitu. Nah ini ya, ini karena masak makanannya bagus, ini sudah lumayan. Ini rata-rata yang bagus-bagus itu, bagus-bagus ya, macam tuh. Jadi maksudnya ke sini-sini tuh kan. Jadi seperti itu, maka penting sekali menjaga apa itu namanya daun untuk porang, karena porang tidak berdaun susulan ya, tidak berdaun susulan. Jadi adanya tunas baru berdasarkan pengumbian di bawahnya sebesar apa, nanti dia akan timbul tunas seperti itu. Oke. Dan untuk porang harus kita ketahui juga, kalau sudah menua seperti ini tidak akan meninggi ya, ininya tidak akan tambah tinggi dan batangnya tidak akan tambah besar, akan tetapi hanya tambah tua. Yang dibesarkan adalah ini nih, katak dan umbi di bawah. Untuk tunas yang lebih dari 1,
Untuk katak yaitu individu per batang per tunas, tapi untuk umbi adalah dalam berapapun tunas susulan yang ada, itu umbi tetap satu. Maka ketika lebih banyak tunas susulan dan sehat, itu akan lebih besar hasil umbinya dibandingkan dengan yang tunasnya sedikit ya. Akan tetapi dalam koridor ataupun tanda kutip ya, yaitu bibit yang sama besar. Jadi kalau memang kita 1 kilo dengan 2 kilo ya pasti besar 2 kilo lah gitu kan. Tapi ini sama-sama bibit, gampangnya 5 on dengan 5 on, yang ini sekian tunas, yang itu sekian tunas. Perbedaan tunas itu adalah membuktikan bisa menentukan adalah pembesaran umbi apabila sama-sama normal, tapi ya kan gitu, seperti itu, normal dan sehat. Oke, seperti itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami dan juga ada manfaatnya buat para petani porang. Yaitu yang jelas kita di sini ditekankan daun untuk porang itu sangat penting sekali, karena daun porang tidak kalau sudah copot tidak akan ada tambahan daun ataupun tunas baru di cabang-cabangnya, nggak ada, kecuali ada tunas susulan. Tapi yang satu tunas seperti itu tidak ada tunas susulan, maka mungkin wassalam. Kalaupun nanti akan keluar tunas baru, mungkin lebih kecil ya, karena sebut kadang tunas iklan gitu. Oke, seperti itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.